Selamat datang, sahabat sunyi. Kau yang mungkin sedang terluka, kau yang mungkin merasa hilang arah, kau yang mungkin tersenyum di luar namun rapuh di dalam. Di sini, tak ada yang harus kau buktikan. Tak ada topeng yang perlu kau kenakan. Hanya ada kata-kata yang pelan-pelan ingin menyentuh jiwa, seperti angin malam yang lembut menyapu wajah. Jika narasi ini menemanimu, jangan lupa dukung Sunyi Menyapa, agar lebih banyak hati menemukan rumahnya. Sekarang, mari kita duduk bersama dalam sunyi dan bicara tentang hidup, luka, dan perjalanan pulang. Bagian I, luka yang mengajar hidup, pada dasarnya adalah tentang jatuh dan bangun. Namun, kita seringkali ingin hidup tanpa luka. Kita mengira kebahagiaan datang saat semuanya berjalan mulus. Tapi bukankah kita belajar paling banyak justru dari rasa sakit? 1. Luka yang diam-diam membentuk kita. Ingatkah kamu saat pertama kali hatimu patah? Mungkin saat cinta ditolak. Mungkin saat seseorang yang kamu sayangi pergi tanpa pamit. Saat itu, dunia terasa runtuh. Namun, lihatlah dirimu sekarang. Kamu berdiri di sini lebih kuat dari sebelumnya. Luka mengajar kita hal-hal yang tak bisa dipelajari di buku, kesabaran. Karena kita tahu semua butuh waktu, empati, karena kita mengerti rasa sakit orang lain, keberanian, karena kita berani mencoba lagi meski pernah gagal. 2. Luka sebagai pintu kedewasaan jiwa. Ada orang yang memilih mengeraskan hati setelah terluka, membangun dinding tinggi agar tak terluka lagi. Tapi ada juga yang memilih membuka hatinya lebih lebar, menerima bahwa hidup memang tak sempurna, namun tetap layak dijalani. Luka itu seperti api. Jika dibiarkan liar, ia menghancurkan. Namun jika dikelola, ia menghangatkan dan memberi cahaya. 3. Pelukan untuk luka yang kita punya, sahabat sunyi. Mungkin malam ini kau membawa luka yang tak terlihat. Jangan buru-buru mengusirnya. Duduklah dengannya sejenak. Ucapkan dalam hati, aku tahu kamu ada, aku tahu kamu sakit, tapi aku juga tahu kamu akan sembuh. Percayalah, bahkan luka yang paling dalam pun, jika dirawat dengan cinta, akan berubah menjadi kebijaksanaan. Bagian 2, kesadaran dalam sunyi. Dunia ini bising. Bising oleh tuntutan, oleh ambisi, oleh suara-suara yang mengatakan siapa kita seharusnya. Kita berlari mengejar sesuatu yang seringkali bahkan tidak kita mengerti. Lalu, suatu hari, di tengah keramaian itu, kita merasa kosong. Seolah ada lubang di dalam diri yang tak bisa diisi oleh apapun di luar sana. 1. Sunyi yang menyembuhkan. Kesunyian sering dianggap menakutkan. Banyak orang lari darinya, mengisi setiap detik dengan layar, musik, atau obrolan agar tak perlu berhadapan dengan dirinya sendiri. Padahal, sunyi adalah ruang penyembuhan. Di dalam sunyi, kita belajar mendengar hal-hal yang selama ini tertutup, detak jantung yang mengingatkan kita masih hidup, nafas yang datang dan pergi, simbol bahwa segalanya sementara, suara hati yang sering kita abaikan. 2. Berhenti agar bisa melihat. Kadang kita perlu berhenti agar bisa melihat jalan. Seperti pengembara yang tersesat di hutan, kita tak bisa menemukan arah jika terus berlari. Berhentilah sebentar, tatap ke dalam dirimu, tanyakan, apa yang benar-benar aku butuhkan? Apa yang benar-benar penting? Pertanyaan sederhana itu bisa mengubah hidup. 3. Kejujuran pada diri sendiri. Hidup dalam kepura-puraan melelahkan. Kita tersenyum saat ingin menangis. Kita berkata, baik-baik saja, saat hampir runtuh. Kesunyian mengajarkan kita berani jujur, mengakui rasa takut tanpa malu, mengakui keinginan tanpa rasa bersalah, mengakui bahwa kita tidak sempurna. Dan itu tidak apa-apa. Kejujuran pada diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebebasan batin. 4. Menghadirkan diri di setiap momen. Pernahkah kamu duduk di tepi pantai saat senja dan benar-benar merasakannya? Warna jingga langit, suara ombak, aroma laut, semua menyatu dalam satu momen yang sempurna. Itulah kekuatan hadir sepenuhnya. Ketika kita hadir dalam setiap momen, hidup berubah dari sekadar rutinitas menjadi pengalaman yang kaya. Refleksi kesadaran dalam sunyi. Sahabat sunyi, dunia boleh bising, tapi di dalam dirimu selalu ada ruang sunyi yang menunggu untuk kau kunjungi. Temui dirimu di sana, karena hanya dengan mengenal diri sendiri, kita bisa benar-benar hidup. Bagian 3, pulang ke dalam diri. Setelah luka mengajar kita, dan sunyi mempertemukan kita dengan suara hati, tibalah saatnya untuk pulang. Bukan pulang ke sebuah tempat, tetapi ke dalam diri sendiri. 1.
Menerima diri apa adanya, kita sering menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Menghukum diri atas kesalahan masa lalu, membandingkan diri dengan orang lain, mencari-cari kekurangan untuk mengingatkan diri bahwa kita belum cukup. Namun, menerima diri apa adanya bukan berarti berhenti berkembang. Ia berarti melihat diri dengan mata yang penuh kasih, berkata, "Aku tidak sempurna, dan itu baik-baik saja. Aku tetap berharga." Penerimaan adalah pondasi dari ketenangan. 2. Berdamai dengan masa lalu. Banyak orang hidup dengan bayangan masa lalu yang menghantui. Trauma, penyesalan, kata-kata yang pernah melukai, semua tersimpan di ruang hati yang paling dalam. Berdamai bukan berarti melupakan. Berdamai berarti melepaskan belenggu yang mengikat kita pada rasa sakit itu. Berdamai berarti berkata, "Ya, itu terjadi. Ya, itu menyakitkan. Tapi hari ini aku memilih untuk tetap melangkah." 3. Menghargai diri sebagai rumah. Bayangkan dirimu seperti sebuah rumah. Ada ruang terang yang penuh tawa. Ada ruang gelap yang menyimpan luka. Ada pintu yang terbuka untuk menerima cinta. Ada jendela yang menghadap harapan. Ketika kita belajar mencintai rumah ini, kita berhenti mencari validasi di luar. Kita tahu, apapun yang terjadi di luar, kita selalu punya tempat untuk kembali. Diri kita sendiri. 4. Menjadi utuh. Utuh bukan berarti tak pernah hancur. Utuh berarti kita telah melalui kehancuran, namun tetap memilih untuk hidup dengan hati yang terbuka. Utuh berarti kita bisa berkata, "Aku pernah jatuh, tapi aku juga pernah bangkit." Dan itu membuatku indah. Refleksi pulang ke dalam diri, sahabat sunyi, pulanglah. Pulanglah dari semua tuntutan yang melelahkan. Pulanglah dari semua suara yang menghakimi. Pulanglah ke tempat di mana kau bisa menjadi dirimu sendiri. Utuh, sederhana, dan damai. Bagian 4 penutup. Harapan, kematian, dan pesan akhir. 1. Harapan yang menuntun. Di balik semua luka, di balik semua pencarian, ada sesuatu yang membuat kita terus melangkah. Harapan. Harapan adalah pelita kecil yang tak padam, bahkan saat dunia tampak gelap. Ia hadir dalam bentuk-bentuk sederhana. Tawa anak kecil yang mengingatkan kita bahwa hidup bisa polos dan murni. Bunga yang mekar di celah beton, mengajarkan bahwa keindahan bisa muncul di tempat paling keras. Hati kita sendiri, yang meski retak, tetap berdetak selama ada harapan. Selalu ada jalan untuk bangkit. 2. Kematian sebagai guru terakhir. Kematian bukanlah akhir. Ia adalah pintu yang mengingatkan kita bahwa hidup ini berharga karena terbatas. Tanpa batas, kita mungkin akan menunda semua kebaikan. Kematian mengajarkan kita untuk mengucapkan cinta hari ini, bukan nanti, memaafkan sebelum terlambat, hidup dengan kesadaran. Karena setiap napas bisa menjadi yang terakhir, kesadaran akan kematian bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih hidup. 3. Hidup yang bermakna. Pada akhirnya, bukan tentang seberapa lama kita hidup, tetapi seberapa dalam kita menghidupinya. Hidup bermakna ketika kita menghargai detik-detik kecil, mengasihi tanpa syarat, menjadi tempat aman bagi orang lain dan bagi diri sendiri. Kita semua sedang dalam perjalanan pulang. Pulang ke kedamaian, pulang ke keikhlasan, pulang ke cinta yang tak bersyarat. Pesan akhir untuk sahabat sunyi, sahabat sunyi. Terima kasih telah berjalan bersamaku malam ini. Semoga kata-kata ini menjadi teman di saat gelap, pengingat di saat lupa, dan pelukan di saat kau merasa sendirian. Jika narasi ini menyentuh hatimu, dukunglah Sunyi Menyapa agar lebih banyak jiwa menemukan ruang sunyi yang menenangkan. Klik subscribe, tinggalkan jejak suka, dan bagikan pada mereka yang mungkin tengah mencari rumah bagi hatinya. Dan ingatlah, hidup ini singkat, tapi bisa indah. Teruslah berjalan dengan hati yang jernih, karena semesta selalu menyapa jiwa yang mau mendengar.